basis, anterior, lateral. Oke, bagian belakang. Nah. Pernapasan. Kita pastikan ada suara rontinya di bagian mana? Di trakeal, di bronkia, atau di alveoli. Ya. Pastikan suara perubahan atau suara rontinya itu ada di mana? Di trakeal, ya itu suaranya di mana suara rontinya. Ya, kemudian karakteristiknya itu. Aduh, kalau tulis kok ketawa. Sampai kita pasien yang tidak bisa nafas, tidak bisa batuk secara efektif atau batuk secara sendiri, sulit mengeluarkan darah, darahnya terlalu kental. Kemudian untuk yang masalah pernapasan, lalu ada terpasang alat yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Karena alat itu alat masuk, maka tubuh akan menggumpalkan, membuat lendir karena dianggap sebagai benda asing. Alat-alatnya selang suction. Selang suction ini MV-nya nomor sama 68. Ini nomor 10. Semakin kecil maka dia nomornya Itu diremas. akan semakin kecil. Nomornya ya semakin kecil F-nya, maka selang suction akan semakin kecil dan pendek. Kemudian ujungnya ada lubang. Kalau selang GT ujungnya ini di pinggirnya nggak ada lubang, ada lubang di ujung. Kalau saksen ada lubang di bagian nih, apa nih batangnya, ya ada lubang di sini. Jadi di pinggir-pinggir dan ujung ada lubang. Gunakan saksen sesuai dengan usia. Kalau anak usia ini biasanya nomor 8. Kalau nomor 10 biasanya lebih besar. Kenapa? Kalau semakin besar nanti daya tariknya juga akan kurang. Kalau dia terlalu kecil, kategori yang besar nanti si skuter tidak tertarik. Jadi sama seperti kita menggunakan manset. Semakin kecil, kalau anak kecil maka masih sesuai dengan kecil. Kalau besar nanti akan turun tensinya. Kalian mau praktek silakan. Ya ada tisu. Kemudian ada tisu steril. Penganas steril. Ada penganas. Ada kompresi air ini untuk ngetes nanti. Kemudian ada reaksi atau tidak. Kemudian ada. Iya, kalau kita mau pasang lagi. Kalau dia tidak di dalam ini tubuhnya, maka ada sebenarnya kita tahu dalam instrumen, tapi dia steril, instrumennya otomatis steril. Kasa untuk ada digunakan kadang untuk apa namanya ini, untuk jeli, atau kasa nanti digunakan untuk membersihkan sistem kalau terlalu banyak slamnya ya. Kemudian ada sudut lidah atau tang skatel. Ini harus steril. Pastikan memang suaranya tadi ada roki dan ada jadwal.
untuk di Saksen. Ada jadwalnya setiap 2 jam, setiap 1 jam, 3 kali dalam 1 hari atau 1 dalam sehari, tergantung kondisi anak. Ya, kita siapkan ini, kalau tangan sudah, kita pilih yang nomor 8. Bengkok kita dekatkan, ya, sini nomor ya, taruh di sini. Kemudian sarung tangan sudah kita siapkan. Pengalas sudah pasang. Khawatirnya nanti adalah pasiennya muntah atau ada reaksi yang lain. Ini kemudian ini sudah kita buka, jangan keluarkan dulu, jadi kita buka. Kemudian kita sambungkan selang. Tangan sudah dicuci sebelumnya ya. Tangan perawat sudah dicuci. Nah ini kita siapkan, nanti akan kita sambungkan ke selang ini. Sudah, oksigen sudah pas ya. Kalau kita buka handscoot, kita pakai teknik dan steril. Ingat saya steril? Iya, sini ya. Dan kita pastikan yang mana mau kita on-kan. Kiri atau kanan, ya. Ibu mau on-kan yang kiri. Sudah tersambung dengan kuat. Ya, ini jelly. Jelly kita bisa gunakan di sini. Kita masih steril. Atau kita buka lagi di kasa. Ya, bisa udah kasa. Atau teknik yang lainnya, biasanya kan ada di instrumen. Ini kan steril ya. Instrumen steril kita boleh taruh di sini. Jadi tekniknya Bu yang mana? Kalian yang sudah dipelajari bisa DM yang mana? Selang. Oke, boleh. Langsung selang. Efeknya adalah pertama dia tidak akan rata. Ya. Boleh diginiin, boleh, silakan. Boleh. Ada yang kalau di sini asalnya steril maka juga boleh. Ada yang tekniknya di sini, biasanya sepertinya orang muka langsung di sini kasih, karena ini kan masih steril wilayah ini. Boleh. Ini sudah kita tes. Ya, ini sudah ada airnya. Airnya ada NaCl. Yang saya masukkan. Sudah menghisap, terlihat, kita matikan. Sekarang sebelum kita suction, naikkan oksigen. Kalau tadi yang pasien dapat oksigen habis. Oke. Tadi dia dapat 1 liter, maka naikkan menjadi 4 liter. Naikkan 4 liter. Ini, ya. Kemudian kita nyalakan. Angkat sini atau di sini, ya. Baru kita masukkan mulut dahulu kan. Pada saat masuk begini, sekitar mulut dulu dan masuk kita tekan. Maka kita 1, 2,
2, 3, lepas. Kalau dewasa dia kan lebih lama, bisa sampai 7 atau 10 detik. Kalau anak biasanya 3 sampai 5 detik. Jadi ini 1, 2, 3, tarik. Kita cuci, tutup, kemudian kita tarik lagi. 1, 2, 3, tarik. Lagi 1, 2, 3, tarik. Pada saat masuk ke dalam, ke tenggorokan, kayak esofagus sama ini pastikan bersih dulu. Bersih, tidak lebih dari 5 detik. Kita masukkan cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Masukkan lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah selesai area mulut. Tidak kelihatan, kalian boleh ambil tong spatel. Ikan steril ya. Cek masih ada cairan enggak. Kalau masih ada, yang maka kita lakukan ini karena nggak dipakai, kita taruh sini lagi, pengisapan lendir lagi. Masuk 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Kemudian untuk hidung kita bersihkan. Kalau habis atau seperti kering, kita boleh tambahkan dengan jelly tadi. Ya, ini masukkan ke hidung. Masuk 1, 2, 3. Lepas. Masuk lagi 1, 2, 3. Lepas. Cuci. Masuk lagi. Ya, ini masa masuk, kita tarik 1, 2, 3. Kiri dan kanan. Kita cuci, masuk yang sebelah kiri. Oke, sampai dalam 1, 2, 3, 4, 5. Masukin lagi 1, 2, 3, 4, 5. Berapa dalam? Biasa sekitar 7 cm atau 5 sampai 7 cm karena dia polanya pendek pada anak. Nah, untuk memastikannya apakah sudah berkurang atau belum, ini biarkan di dalam cairan. Oke, berikan oksigen segera, karena biasanya anak sesak ini di monitornya akan naik. Biarkan dia stabil, lalu kita ukur. Ya, ini kan sudah pegang tadi begini. Auskultasi lagi. Apakah berkurang suaranya? Kalau masih ada, maka kita lanjutkan. Bukan sampai habis, karena nggak akan mungkin bisa habis. Kalau sampai habis nanti dia akan iritasi saluran di dalam. Jadi sampai setidaknya suara napasnya sudah berkurang. Kalau sekiranya masih banyak, kita saksen lagi. Kalau sudah jauh berkurang, maka saksen kita hentikan. Sudah berkurang, kita hentikan. Ini sudah stabil, pernapasan monitor sudah stabil, maka ini kita kembalikan ke 1 liter. Kemudian ini bekas saksen kita masukkan ke dalam cairan desinfektan. Ada cairan desinfektan nanti di belakang ya, di spolpop. Kemudian pasiennya kita bersihkan. Karena pasti ada bekas sisa sekret atau sputum ya, dropletnya kena di sekitar mulut pipi. Oke, setelah selesai ini kita lipat ya dari ke dalam, jangan keluar. Ya. Ini kita keluar ke dalam. Posisinya kita atur lagi, atur posisi hangat. Perhatikan pernapasan. Pernapasannya sudah stabil, pola nafasnya sudah abdominal, pernapasan cuping hidung sudah teratasi, suara nafas tadi sudah berkurang. Selesai, kita alat kita bereskan. Lalu kita buka sarung tangan. Jangan buka sarung tangan dengan alat, karena kan kita megangnya di kuman droplet. Kita alat yang kita selamatkan, ini baru kita tutup. Kita buang ke dalam yang tadi bareng dengan si selang. Nanti di spolpop kita kasih cairan atau biasanya ada juga yang langsung
Setelah selesai aman, kita bawa anak ke belakang. Setelah selesai itu untuk suction. Jadi waktunya harus cepat pada anak. Kalau dewasa bisa sampai 10 detik, kalau ada anak di bawah 10 detik. Kalau lebih dari itu maka dapat menyebabkan gawat napas pada anak atau iritasi. Jadi selaput anak itu di sini kan selaput lendirnya masih tipis. Kalau keangkat itu harus dapat menyebabkan luka seperti itu kalian mengupas. Kalau udah tidur mengupas itu bahaya, bisa infeksi. Nah itu untuk suction. Saya ditanyakan.